Rồi ai đâu with the plan and what black I do can eat look at that all about. Let's go eat. Hai, perkenalkan saya Wahyu Indah Ramawati. Kali ini akan membahas materi tentang bullying sebagai tugas ulangan tengah semester mata kuliah Pancasila. Kasus bullying akhir-akhir ini marak terjadi di dunia pendidikan. Menurut pandangan beberapa ahli, konsep bullying ini merupakan salah satu bentuk dari perilaku agresi. Dan agresi adalah sebuah fenomena yang kompleks dari sejumlah perilaku dan jenis yang lebih khusus. Kemudian ada juga menurut Ben bahwa bullying ini adalah suatu perilaku yang agresif serta disengaja dan melukai orang lain secara berulang. Sementara itu menurut Adisti, tindakan bullying ini sama saja dengan penganiayaan, kekerasan, dan perilaku yang menyakiti seseorang, dan hal ini sering kali terjadi di lingkungan sekolah. Hal tersebut didukung oleh pendapat Ken Rigby, yaitu bahwa bullying adalah sebuah hasrat untuk menyakiti seseorang. Masalah pembulian ini masih sering terjadi hingga sekarang di lingkungan pendidikan yang ada di Indonesia. Hal ini menjadikan banyak sekali peserta didik yang merasa terganggu serta ketakutan akan adanya kegiatan pembulian ini. Bullying sendiri sering berupa gangguan-gangguan yang dilakukan secara individu yang pada awalnya berbentuk sebuah komentar-komentar kecil. Tetapi karena tindakan tersebut terjadi secara berkelanjutan dan tanpa menunjukkan rasa belas kasihan, hal inilah yang menjadikan komentar-komentar tersebut mengganggu untuk korban tersebut. Tindakan bullying ini mampu menurunkan tingkat kecerdasan sosial, karena seperti yang kita ketahui, kecerdasan sosial terbentuk dari bagaimana lingkungan dan orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Kemudian lingkungan yang kurang baik dapat terlihat dari perilaku penolakan dan selalu dianggap rendah dan hina. Perilaku-perilaku tersebut dilakukan oleh para pelaku bullying lalu berdasarkan teori-teori yang disebutkan oleh para ahli mengenai bahaya dan dampak dari perilaku bullying di lingkungan pendidikan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Astuti, pelaku bullying biasanya agresif baik secara verbal maupun fisik, ingin populer, sering membuat onar, mencari-cari kesalahan orang lain, pendendam, iri hati, hidup berkelompok, dan menguasai kehidupan yang ada di sekolah. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana bentuk perilaku bullying ini, apa yang menjadi penyebab perilaku bullying, apa akibat dari perilaku bullying ini, dan upaya apa untuk mengatasinya. Jadi ada beberapa jenis dan contoh bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah bullying secara fisik. Bentuk bullying fisik adalah jenis bullying yang kasat mata. Contoh bullying fisik yaitu menampar, menimpuk, menjegal, menginjak kaki, meludahi, memalak, melempar dengan barang, menghukum dengan cara push up berlebihan. Dan yang kedua adalah bullying non-fisik atau verbal. Bentuk bullying ini adalah jenis bullying yang juga bisa terdeteksi karena dapat tertangkap oleh indera pendengaran orang. Jadi contohnya yaitu seperti memaki, menjuluki, menghina, meneriaki, mempermalukan di depan umum, menuduh, menyoraki, menebar gosip, serta memfitnah. Yang ketiga yaitu bullying mental atau psikologis. Jenis bullying ini adalah jenis yang paling berbahaya bagi korbannya, karena bullying ini terjadi secara diam-diam dan di luar pemantauan orang. Contohnya yaitu memandang sinis, memandang penuh ancaman, mempermalukan di hadapan umum, mendiamkan, mengucilkan, mempermalukan, meneror melalui pesan pendek telepon genggam atau email, memelototi, serta mencibir. Faktor-faktor yang mendasari seseorang melakukan bullying yaitu perbedaan etnis, resistensi terhadap tekanan kelompok, perbedaan keadaan fisik, masuk di sekolah yang baru, orientasi seksual yang berbeda, serta latar belakang sosial ekonomi.
Bullying dapat terjadi di berbagai tempat, kapanpun, dan pada siapapun. Faktor penyebabnya itu ada dua, yaitu secara internal dan eksternal. Yang internal yaitu karakteristik kepribadian, kekerasan yang dialami sebagai pengalaman masa lalu, dan sikap keluarga yang memanjakan anak sehingga tidak membentuk kepribadian yang matang. Untuk faktor eksternalnya yaitu lingkungan dan budaya. Bullying mengakibatkan korbannya menjadi putus asa, menyendiri, tidak mau bergaul, tidak bersemangat, bahkan berhalusinasi. Meskipun ejekan, cemoohan, olok-olok mungkin terkesan sepele, tapi pada kenyataannya hal itu tidak sepenuhnya benar. Hal-hal tersebut dapat menjadi senjata yang tak kenal ampun yang secara perlahan namun pasti dapat menghancurkan seseorang. Aksi-aksi negatif dari perilaku bullying ini dapat mengancam segala aspek kehidupan pada korbannya. Apalagi jika perilaku bullying ini mengarah pada aksi kekerasan fisik. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan persamaan, yaitu bahwa korban bullying akan cenderung mengalami gangguan. Gangguan tersebut meliputi penyesuaian sosial yang buruk dan juga gangguan psikologisnya. Berbeda halnya dengan pelaku. Melalui ungkapannya terekam menunjukkan bahwa ia merasa semakin memiliki wibawa. Demi menjaga wibawa di antara teman-temannya, pelaku melakukan bullying. Pelaku juga mendapatkan kepuasan setelah melakukan tindakan tersebut. Tapi meski demikian, setengah dari subjek penelitian yang merupakan pelaku bullying mengaku ada akibat lain yang dirasakan setelah melakukan perbuatannya, yaitu rasa malu dan minder. Ungkapan ini menunjukkan bahwa lingkungan sosial menjadikan ia merasa terhukum atas perbuatannya. Hal tersebut membuat pelaku malu atas perbuatan yang pernah dilakukannya. Upaya untuk mengatasi pelaku tindak bullying ini adalah peran serta orang tua dan peran seorang konselor di institusi pendidikan dan peran lingkungan. Pelaku bullying atau pelaku bullying biasanya berasal dari keluarga yang tidak memiliki hubungan harmonis. Jadi akibatnya seorang anak ini yang berasal dari keluarga tersebut akan mencari pelampiasan emosional, salah satunya adalah dengan tindakan bullying ini. Sekian yang saya bahas di tugas kali ini untuk materi bullying.